Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani Oktaviani dengan NIM C1C023047. Baiklah, di materi perpajakan 1 mengenai tentang PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Di sini saya akan menjelaskan materi tersebut. Nah, ada topik pembahasan yaitu yang pertama tentang pajak pertambahan nilai PPN, yang kedua pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, yang ketiga yaitu pajak bumi dan bangunan PBB, yang keempat bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, yang terakhir yaitu bea materai. Kita masuki ke materi yang pertama, yaitu tentang pajak pertambahan nilai PPN. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang, value added atau harga jual dikurangi dengan pembelian atau semua biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi, mulai dari saat bahan baku atau pembantu diterima biaya selama proses produksi sampai dengan hasil siap dijual. Dasar pengenaan pajaknya yaitu yang pertama PPN barang sama dengan persen tarif dikali harga jual. Yang kedua PPN jasa sama dengan persen tarif dikali penggantian. Yang ketiga yaitu PPN impor sama dengan persen tarif dikali nilai impor. Yang keempat yaitu PPN ekspor, persen tarif dikali nilai ekspor. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Namun berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan dana untuk pembangunan dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah berkisar 5-15% dengan tetap memakai tarif tunggal. Khusus untuk ekspor dikenakan PPN sebesar 0%. Pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, yaitu adalah pajak yang dikenakan pada penjualan barang-barang mewah tertentu seperti mobil mewah, barang-barang mewah lainnya, dan barang-barang tertentu yang diimpor ke Indonesia. Tarif PPNBM biasanya lebih tinggi daripada tarif PPN biasa. Pajak dipungut atas penyerahan atau impor BKP tertentu. Selain dikenakan PPN, juga dikenakan PPNBM. Di sini berlaku asas pemungutan di samping. Sistem pemungutannya adalah sekali dari sumbernya. Untuk tarif PPNBM dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif paling rendah sebesar 10% dan tarif paling tinggi sebesar 75%. Tarif PPNBM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 75%. Selanjutnya materi tentang pajak bumi dan bangunan PBB adalah pajak yang dikenakan pada kepemilikan properti termasuk tanah dan bangunan di Indonesia. Besarnya PBB biasanya ditetapkan berdasarkan nilai properti yang dimiliki. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak negara yang dipungut atas bumi, dalam hal ini permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, serta bangunan, dalam hal ini secara konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara bertahap pada tanah dan atau perairan. Tarif PBB menerapkan tarif proporsional tunggal yaitu 0,05%. Dari pengenaan pajak adalah NJKP, nilai jual kena pajak, sama dengan NJOP dikurang NJOP PTKP. Untuk cara menghitung PBB yaitu sama dengan persen tarif pajak dikali NJKP. Selanjutnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, pajak bumi dan bangunan PBB. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atas bangunan seperti pembelian, hibah atau warisan. Tarif BPHTB bervariasi tergantung pada nilai transaksi dan lokasi properti. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Dasar pengenaan pajak adalah NPOP, nilai perolehan objek pajak. Dalam hal ini harga transaksi atau nilai transaksi. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka yang digunakan adalah NJOP PBB.
Untuk tarif BPHTB, tarif yang digunakan untuk menghitung BPHTB adalah sebesar 5%, sama dengan 5% dikali NPUP dikurang NPUP TKP. NPUP TKP yaitu nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, bervariasi, ditetapkan secara regional Perda, dan paling banyak 300 juta. Selanjutnya materi terakhir yaitu tentang bea materai. Jadi bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu seperti akta notaris, surat-surat berharga, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Pembayaran bea materai diperlukan untuk memperkuat legalitas dokumen tersebut. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 24 Tahun 2000. Tarif bea materai dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu Rp6.000 untuk transaksi di atas Rp1.000.000. Yang kedua yaitu Rp3.000 untuk transaksi Rp250.000 sampai dengan 99,9999 dan atau atas penggunaan cek atau biliet giro berapapun jumlahnya. Dokumen yang dikenakan bea materai yaitu yang pertama ada surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan atau kenyataan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk lengkapnya. Yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kelima yaitu surat yang memuat jumlah uang. Yang keenam, surat berharga seperti wesel, promise, dan askep. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.